Analisis fikih munakahat, kasus larangan perkawinan. Contoh kasus, seorang laki-laki ingin menikahi bibinya dari pihak ibu atau saudari ibu, atau ingin menikahi mantan istri ayahnya atau ibu tiri setelah ayahnya meninggal atau bercerai. Inti masalah, perkawinan tersebut tidak sah dan terlarang karena adanya hubungan musyawarah, persemandaan, atau nasab darah. Selanjutnya yaitu analisis fikih munakahat. Larangan perkawinan dalam fikih munakahat dikelompokkan menjadi dua kategori utama. Yang pertama, larangan permanen atau ta'bid. Larangan permanen atau ta'bid adalah larangan dalam pernikahan yang berlaku selamanya dan sebab-sebabnya tidak dapat dihilangkan. Larangan ini meliputi tiga sebab utama. Yang pertama yaitu karena nasab atau kekerabatan darah. Larangan menikahi kerabat karena hubungan darah meliputi ibu, anak perempuan, saudari kandung, bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki, dan anak perempuan dari saudara perempuan. Yang kedua yaitu musyawarah atau persemandaan atau perkawinan. Larangan menikahi kerabat karena adanya ikatan perkawinan meliputi ibu mertua, menantu perempuan atau istri anak, ibu tiri atau istri ayah, dan anak tiri atau setelah menggauli ibunya. Dan yang ketiga yaitu rada'ah, persusuan. Ini adalah larangan menikahi mahram yang timbul karena hubungan persusuan. Hubungan persusuan ini menjadikan status hukumnya sama dengan mahram dari nasab atau hubungan darah, asalkan memenuhi syarat syar'i seperti 5 kali susuan yang mengenyangkan sebelum anak berusia 2 tahun. Selanjutnya yaitu dalil naqli, terdapat pada Al-Quran dan hadis. Pada Al-Quran terdapat pada Quran surah An-Nisa ayat 23. Sedangkan pada hadis terdapat hadis larangan persusuan, yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu an yang berbunyi, diharamkan dari sebab persusuan apa yang diharamkan dari sebab keturunan atau nasab. Sumber muttafaq alaih, hadis riwayat Bukhari nomor 2645 dan Muslim nomor 1444. Poin fikihnya yaitu menetapkan bahwa persusuan yang sah menciptakan kemahraman yang sama dengan hubungan darah atau permanen. Selanjutnya yaitu pendapat ulama. Yang pertama dari mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i. Mahram musyawarah, perkawinan dengan ibu tiri diharamkan mutlak hanya dengan terjadinya akad nikah tanpa syarat harus terjadi dukul atau bersenggama. Sedangkan mahram rada'ah menetapkan 5 kali susuan yang yakin dan masing-masing sampai mengenyangkan harus terjadi sebelum anak mencapai usia 2 tahun agar mahram persusuan berlaku. Sedangkan dari mazhab Hanafi atau Imam Abu Hanifah, mahram musyawarah sama dengan Syafi'i, hanya akad sudah mengharamkan ibu tiri. Namun, mengenai mahram anak tiri, mereka mensyaratkan adanya persegamaan dengan ibu tiri agar anak tiri menjadi mahram. Sedangkan mahram rada'ah menetapkan bahwa sedikit atau cukup 1 kali pun atau banyaknya susuan sudah menjadikan mahram persusuan berlaku. Susuan tersebut harus sampai ke lambung anak dan terjadi di usia yang disyaratkan yaitu sebelum 2 tahun. Selanjutnya yaitu analisis hukum positif. Hukum positif Indonesia mengatur larangan perkawinan secara komprehensif mengadopsi prinsip-prinsip fikih munakahat. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau Undang-Undang Perkawinan, Pasal 8 secara jelas melarang perkawinan berdasarkan 3 sebab. Yang pertama, Ayat A, hubungan darah, melarang perkawinan antara orang yang bersaudara sekandung, paman atau bibi dengan keponakan, dan saudara persusuan, mengadopsi mahram nasab dan rada'ah. Yang kedua, Ayat B, hubungan semenda, melarang perkawinan antara orang yang mempunyai hubungan susuan dan antara seorang dengan bekas suami istri atau dari saudara sesusuan, dan antara seseorang dengan saudara sesusuan dari mantan suami atau istri. Selanjutnya dari kompilasi hukum Islam, pasal 40 KHI menegaskan larangan perkawinan atau disebut dilarang melangsungkan perkawinan karena yang pertama hubungan darah nasab pada pasal 40A, hubungan persemendaan musyawarah pada pasal 40B, hubungan persusuan rada'ah pada pasal 40C, hubungan larangan sementara pasal 41 KHI seperti melangsungkan perkawinan dengan wanita yang bersuami atau masih dalam masa iddah atau menikahi 2 wanita yang bersaudara kandung, sepupu atau sebibi. Selanjutnya yaitu analisis mahasiswa. Larangan perkawinan baik dalam fikih munakahat maupun hukum positif berfungsi sebagai benteng utama untuk menjaga keharmonisan sosial, kesehatan mental, dan integritas keluarga. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Perkawinan terlarang adalah perkawinan yang tidak sah secara mutlak karena melanggar rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syariat Islam dan hukum positif. Larangan ini terbagi menjadi 2 yaitu ta'bid karena nasab, musyawarah, dan rada'ah, serta sementara takyid karena adanya penghalang yang dapat dihilangkan misalnya iddah atau bersaudara. Fikih munakahat dan hukum positif Undang-Undang Perkawinan dan KHI sepakat melarang jenis-jenis perkawinan ini berdasarkan dalil Quran Surah An-Nisa ayat 23. Akibat hukum dari perkawinan yang terlarang adalah batal demi hukum, tidak menimbulkan hak dan kewajiban suami istri, dan pelakunya dapat dikenakan sanksi.